Said Didu dan para barisan sakit hati menuduh Pak Joko Widodo terlibat dalam pemagaran laut di PIK 2. Namun demikian, Pak Jokowi tidak gentar dan mempersilahkan untuk dibuktikan secara hukum. Saya pikir yang kita lakukan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain. Itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kita ngambil laut yang kita persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. Kasus itu kita laporkan siapapun yang terlibat, mulai kepala desa sampai kepada presiden, ya. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Suwe-suwe tak tahu aku stop tangkemu lho. Jokowi lah yang merusak Prabowo. Menuso uripe panggah ngono. Saya sering menyatakan bahwa di PIK 2 ini sudah terjadi negara dalam negara. PIK 1 sudah terbukti. Dulu mengibarkan bendera saja merah putih di jembatannya tidak boleh. Pernyataan Said Didu yang menuduh adanya negara dalam negara di kawasan Pantai Indah Kapuk serta larangan pengibaran bendera merah putih adalah fitnah yang tidak berdasar. Tuduhan ini tidak hanya salah secara faktual, tetapi juga sangat berbahaya karena berpotensi memecah belah masyarakat dan menciptakan keresahan publik. Muanas Alaidit, konsultan hukum pengembang PSN PIK 2, menegaskan bahwa tuduhan ini adalah hoaks dan bentuk upaya adu domba. Sebagai contoh, tuduhan tentang pagar bambu yang diklaim sebagai bentuk pemisahan masyarakat adalah hoaks. Muanas menjelaskan, pagar bambu biasanya dibuat untuk menghambat rop dan abrasi jika air laut pasang. Selain itu, narasi tentang larangan pengibaran bendera merah putih di kawasan Pantai Indah Kapuk adalah bentuk provokasi yang tak berdasar dan cenderung memecah belah masyarakat. Faktanya, larangan yang diberlakukan oleh pihak kepolisian saat itu bukan terhadap simbol negara, melainkan terhadap aksi yang berpotensi menimbulkan kerumunan selama masa PPKM. Hal ini ditegaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Guruh Arif Darmawan, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan bukan melarang pengibaran bendera. Wakil Gubernur Jakarta Riza Patria juga meluruskan pihaknya tak pernah melarang warga melakukan pengibaran bendera merah putih di kawasan PIK. Saat itu, aparat berupaya mencegah paparan virus corona karena adanya kerumunan massa. Hal ini menunjukkan bahwa Said Didu terus-menerus memutarbalikkan fakta untuk memicu emosi publik dan menciptakan polarisasi. Kalian solid merampok negara, menyiksa rakyat. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hidupkan negaraku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Apaan sih rame-rame? Ya ada Pak Jokowi. Pak Jokowi, Pak Jokowi. Hah? Pak Didu, Pak. Kecemplung empang. Hah? Saya Didu, Pak. Tadi saya dari sawah. Lihat Pak Didu kecemplung empang. Gimana? Saya Didu, Pak, kecemplung empang. Hah? Ah, Pak Jokowi mah.
Hai diajak ngomong. Ya udah, Pak Purnomo aja. Assalamualaikum Pak Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purnomo, Pak saya Didu Pak, kecemplung empang. Tolongin Pak. Tadi saya kan ke sawah, lihat Pak saya Didu kecemplung empang. Gak ada yang nolongin. Sekali lagi saya, Pak Purnomo, siap memberikan layanan gratis kepada semua saudara saya. Iya Pak. Ya Pak, tolongin Pak ya. Siap. Kalian tulis berantem di dalam pencipta layak. Namun demikian, Pak Joko Widodo tidak gentar dengan tuduhan-tuduhan para pembenci Jokowi seperti Said Didu dan kawan-kawan. Pak Jokowi menantang semuanya, buktikanlah di dalam prosesnya. Inilah pernyataan Pak Joko Widodo. Dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Said Didu buat gaduh. Tuduh pengembang PIK 2 beli tanah dengan harga murah. Namun, siapa sangka, jejak kelamnya sendiri dipenuhi dengan skandal tanah dan tudingan korupsi? Ia menuding proyek strategis nasional PIK 2 membeli tanah warga hanya Rp50.000 per meter. Tapi tunggu dulu, apa dia lupa kalau di tahun 90-an dia sendiri pernah beli tanah 10 hektar di Pegadangan Ilir Kronjo cuma Rp2.000 per meter untuk proyek pemerintah? Bukan cuma itu, Said Didu juga menuduh PIK 2 merampas tanah rakyat. Ironisnya, tahun 1995 dia terbukti terlibat kasus mafia tanah Bareng Daeng Bado demi kantong pribadinya. Kok, sekarang sok bela rakyat? Belum puas, dia melontarkan tuduhan korupsi di proyek ini. Padahal, rekam jejaknya sendiri gak bersih. Gus Dur aja pernah melaporkan dia ke KPK atas dugaan korupsi. Lebih lucu lagi, selama jadi pejabat, dia tidak pernah melaporkan harta kekayaan ke LHKPN. Jadi, siapa sebenarnya yang bermasalah di sini? Bukannya mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa, ia justru menjadi penghambat dengan narasi negatif yang menyesatkan. Namun demikian, semua fitnahan Pak Jokowi itu diterima baik dengan Pak Joko Widodo, dan Pak Joko Widodo memaafkan hater atau para pembenci itu. Dan inilah kesaksian daripada pendukung Pak Joko Widodo. Ini kan haters ini kan bukan parameter. Parameter kita adalah hasil survei daripada Kompas. Apakah kita meragukan survei Kompas? Ataukah indikator, ya kan, survei indikator. Ini kan harus kita lihat ini. Kalau haters ini kan hanya kecil Bang, dari 80,93%, ya kan. Saya lupa berapa persen yang tidak menyukai atau tidak puas. Di sana anak-anak kecil, sampai Jokowi foto dong gitu kan. Waduh, kita lihat benar-benar sampai kakek-kakek, nenek-nenek, mau gimana gitu loh. Memang masyarakat senang, masyarakat suka sama Pak Jokowi. Termasuk saya mengkampanyekan juga bahwa kita melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi dan menyempurnakan dengan program-program baru dari Pak Prabowo. Jadi ini ya istilahnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini satu senyawa. Gimana mau dipenggal? Jokowi nggak bersalah. Kasus pagar laut Tangerang justru disebabkan menteri dan perusahaan yang nakal.
Guys, dari kemarin ramai banget spekulasi sebenarnya siapa yang ngasih izin pembuatan pagar laut yang ganggu nelayan Tangerang untuk mencari nafkah. Nah, Jokowi kan sempat disalahin guys, tapi untungnya R. Haidar Alwi kasih pembelaan yang logis buat Jokowi. Bagi pendiri Haidar Alwi Institute ini, Jokowi itu nggak bersalah guys, karena pagar laut nggak cuma ada di Tangerang, tapi juga ada di Laut Bekasi dan Surabaya. Semuanya juga bukan proyek PSN. Jokowi pun juga ngasih izin cuma buat PSN guys. Kalaupun perusahaan tiba-tiba bikin pagar laut, itu artinya mereka yang nakal, langgar perizinan. Di sini teknis perizinan yang ngasih juga menteri bukan Jokowi. Menurut kalian, siapa sih guys yang bersalah kasus pagar laut di Tangerang ini? Apa emang perusahaan yang nakal?